Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Nuraini Fatima dengan NPM 0219101198 dengan rekan saya. Reni Febiani dengan NPM 0219101188 dengan rekan saya. Dea Armenda dengan NPM 0219101200. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 6, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPN dan PPNBM? PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa PPN dan PPNBM merupakan jenis pajak yang berbeda, meski metode penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT-nya menggunakan mekanisme pelaporan yang sama. Selanjutnya yaitu karakteristik pajak pertambahan nilai. Karakteristik PPN ada 7. Yang pertama, termasuk ke dalam golongan pajak tidak langsung, di mana beban pajak akan ditanggung pihak lain yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan tanggung jawab pajak penyetoran pajaknya berada di pihak yang bukan memikul beban pajak. Yang kedua, termasuk pungutan bersifat objektif, di mana kewajiban membayarnya ditentukan objek pajak dan kondisi subjek pajaknya tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah pungutan karena dipandang sama di mata PPN. Yang ketiga, termasuk multi-stage tax, di mana PPN dikenakan kepada semua yang terlibat dalam produksi dan distribusi. Yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction, di mana pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terhutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran. Yang kelima, merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang keenam, bersifat netral. Netralis PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip di tempat tujuan dalam pungutannya. Yang ketujuh, tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, termasuk pungutan tambahan, di mana agar konsumen yang membeli barang mewah memikul beban lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang memiliki daya beli rendah karena jika tidak pajak yang dikenakan akan sama rata. Yang kedua, hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan. Karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Yang keempat, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila barang kena pajak yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan barang kena pajak dapat diajukan permintaan restitusi. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan PPN dan PPNBM. Berdasarkan masing-masing karakteristiknya, secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM.
yaitu yang pertama jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sedangkan pada PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Yang kedua, pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sedangkan PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM lainnya. Yang ketiga, pengenaan pajak. Pada PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang pengecer. Sedangkan PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat impor atau saat penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam negeri oleh pabrik yang menghasilkannya. Lalu selanjutnya ada mekanisme pelaporan PPN dan PPNBM. Dalam hal pelaporan, PPN dan PPNBM menggunakan SPT masa PPN atau bisa disebut juga SPT masa PPN 111, yang merupakan form yang digunakan PKP untuk melaporkan hitungan besaran pajak PPN dan PPNBM yang terhutang. SPT masa PPN 1111 terdiri dari induk SPT masa PPN dan lampiran SPT masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir. PKP yang memungut PPN dan PPNBM wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungutnya PPN dan PPNBM. Dalam prosesnya, penerbit faktur pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan membuat e-faktur. Sejak hadirnya e-filing, PKP yang ingin melaporkan pajak, baik PPN maupun PPNBM, tidak perlu lagi menyampaikan SPT secara manual. Hal ini bahkan ditetapkan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 03/PJ/2015. Selanjutnya yaitu subjek pajak pertambahan nilai. Subjek PPN adalah wajib pajak di pribadi dan badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang atau jasa kena pajak. Subjek PPN yaitu ada dua. Yang pertama PKP. PPN akan terutang dipungut oleh PKP dalam hal PKP melakukan penyerahan PKP, PKP melakukan penyerahan JKP, PKP melakukan ekspor BKP tidak berwujud, dan juga ekspor JKP. Yang kedua, non-PKP. PPN akan tetap terutang walaupun objek PPN non-PKP dalam hal impor BKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, melakukan kegiatan membangun sendiri. Pasal 16C Undang-Undang PPN. Selanjutnya yaitu objek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah PPN yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah PPN di dalam daerah PPN. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Baik, yang selanjutnya ada subjek PPNBM. Nah, subjek ini adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Subjek ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak adalah wajib pajak pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan, mengimpor, mengekspor, atau melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Contohnya seperti pengusaha kena pajak yang meliputi pabrik atau produsen, pengusaha real estate, importer, indentor, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, pemegang hak paten atau merek dagang, kontraktor atau subtraktor bangunan. Yang selanjutnya ada objek PPNBM. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM ini dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah,
Nah, dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam menghasilkan kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM ini dikenakan atas barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, ada dasar hukum PPN. Di Indonesia, dasar hukum PPN ada yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau leasing dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. Sedangkan yang dimaksud penyerahan JKP meliputi pemberian JKP yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau untuk kepentingan sendiri. Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan tarif atas ekspor BKP atau JKP sebesar 0%. Dengan ketentuan dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Dasar hukum PPN ini baru disahkan pada 1 April 1985. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Poin penting dari undang-undang ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain. Undang-undang ini juga menjelaskan adanya sistem multi-stage tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat pada rantai produksi dan distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dimulai dari pabrik, pedagang besar, sampai pengecer dikenakan PPN. Peraturan ini juga mengatur mengenai indirect subtraction, yaitu cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung terhadap pajak atas konsumsi dalam negeri sebagai pajak yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi di Indonesia. Undang-undang ini juga membahas mengenai consumption type VAT sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah, penerapan non-cumulative tax, yaitu sistem pengenaan pajak pada barang atau jasa yang telah dikenakan terhadap pajak daerah. Penerapan tarif tunggal 10% diberlakukan untuk pungutan PPN dan pajak objektif sebagai pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tanpa melihat orang atau badan yang melakukan transaksi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini adalah dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar dan dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Undang-undang ini juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan. Yang keempat, ada dasar hukum PPN untuk pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK nomor 197 /PMK-03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi 4.800.000.000 rupiah. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan telah melebihi jumlah tersebut. Selanjutnya, ada dasar hukum PPNBM. Penerapan pungutan PPNBM tentunya memiliki beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Peraturan mengenai PPN dan PPNBM ada dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan sendiri tanpa pengenaan PPN. Hampir semua barang yang dikonsumsi dikenakan PPN, sedangkan penyerahan PPNBM bersifat lebih spesifik, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang masuk dalam kategori barang mewah oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang mewah atau pada waktu impor. Jadi dapat dikatakan bahwa PPNBM merupakan pungutan pelengkap atas pengenaan PPN. Selanjutnya yaitu dasar pemungutan PPN dan PPNBM. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh
pemerintah atau pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPN. Selanjutnya yaitu jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut. Yang pertama, dalam hal penyerahan barang kena pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Yang kedua, dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut adalah sebagai berikut. Dalam hal terutang PPNBM sebesar 20%, maka jumlah yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPNBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Yang ketiga, dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp1.000.000 dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPNBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp1.000.000 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPNBM. Yang selanjutnya ada pengecualian pemungutan. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000. Yang kedua, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, pembayaran untuk pengadaan tanah. Yang keempat, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Yang kelima, pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Yang keenam, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Yang ketujuh, pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya ada tarif PPN dan PPNBM. Tarif untuk PPN adalah sebesar 10%, namun untuk ekspor yang terdiri dari BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenakan tarif sebesar 0%. Untuk PPN dengan tarif 10% dapat diubah dengan peraturan pemerintah menjadi serendah-rendahnya 2-5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Tarif untuk PPNBM paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 200%, dan untuk ekspor BKP yang tergolong mewah sebesar 0%. Baik, yang selanjutnya, cara menghitung PPN yang terutang adalah tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk tarif PPN itu sebesar 10%, untuk ekspor sebesar 0%, baik barang kena pajak atau jasa kena pajak, sedangkan DPP itu sendiri meliputi jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.